Saudari-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi STY dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Topik kita pada kesempatan ini ialah kita ingin mendalami Injil Markus. Romo Petrus Santoso dalam video seri katekese yang lainnya sudah membahas tentang Injil Matius. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mendalami Injil Markus. Tahukah Anda bahwa Injil Markus sesungguhnya ditulis sebagai Injil yang terdahulu dibanding 3 Injil yang lainnya? Injil ini ditulis sekitar 20 tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. 20 tahun kemudian, jadi sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi Injil ini ditulis. Dan sebelum tahun 70 Injil ini sudah dipakai di lingkungan jemaat Kristen perdana, digunakan dalam perayaan-perayaan liturgi untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Walaupun Injil ini ditulis lebih dahulu dibanding ketiga Injil lainnya, tetapi dalam urutan Alkitab, dalam kanonisasi, Injil ini ditempatkan setelah Injil Matius. Baru setelah Markus kita tahu ada Lukas dan ada Yohanes. Kalau ditanya siapa yang menulis Injil Markus, jawabnya adalah Yohanes Markus. Yohanes Markus adalah murid Rasul Petrus, dan ia dalam banyak kesempatan menemani Rasul Petrus di Roma untuk membantu terjemahan-terjemahan. Dia menjadi murid Rasul Petrus dan dia sungguh-sungguh merekam dalam dirinya apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Roma. Maka tak aneh bila Rasul Petrus pun begitu mengasihi Markus sampai-sampai Markus disebut sebagai anak yang terkasih oleh Rasul Petrus. Injil Markus ini ditulis di Roma, di Italia, tempat di mana Rasul Petrus pada waktu itu menggembalakan umat Kristen perdana. Kita tahu dalam jemaat perdana bahwa para rasul tersebar ke seluruh dunia. Ada yang ke Alexandria, ada yang ke daerah Asia, ada yang di daerah Eropa Timur. Tetapi Santo Petrus dan Paulus akhirnya pergi ke Roma, dan Petrus pada saat itu menggembalakan umat Kristen yang bukan hanya orang Yahudi tetapi juga banyak orang-orang dari Roma yang sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus. Fakta lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa Markus ini terdiri hanya dari 16 bab isinya. Dibanding 3 Injil yang lain, Markus ini termasuk tulisan yang pendek. Yang lainnya rata-rata lebih dari 20 bab. Maka Markus merupakan Injil yang tersedikit babnya. Dan memang Markus mengisahkan kisah Yesus secara padat. Hal lain yang menarik adalah kalau kita perhatikan, Injil Markus mengawali pewartaan tentang Yesus dengan kisah Nabi Yohanes Pembaptis. Dia adalah pribadi yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan Yesus yang dibaptis. Sementara 3 penginjil lain tidak seperti Markus. Matius dan Lukas mengawali pewartaannya tentang Yesus dengan mengisahkan latar belakang Yesus, tentang keluarganya, tentang masa kelahiran Yesus, masa kecil Tuhan Yesus. Sementara Injil Yohanes menceritakan Yesus sebagai Sang Sabda yang bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Tetapi Markus memulai pewartaannya tentang Tuhan Yesus dari hidup publik Yesus. Mengapa Markus menulis Injil ini? Tentu Markus digerakkan oleh Roh Kudus karena dia berada bersama umat di Roma, melihat kenyataan umat Roma pada waktu itu. Hari demi hari hidupnya shock karena harus menghadapi kemartiran. Bahwa pada masa itu orang-orang Kristen di Roma mengalami penganiayaan
bahwa pada saat itu pemerintah Roma tidak welcome dengan orang-orang Kristen. Maka suasana kekristenan pada waktu itu sungguh-sungguh mencekam. Markus dengan mendengarkan pewartaan dari Rasul Petrus mencoba untuk meneguhkan iman umat supaya dalam masa penderitaan mereka disadarkan tentang kekuatan dari Kristus. Markus tidak mengatakan kepada umat Kristen perdana waktu itu bahwa mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena Kristus yang adalah Mesias pun mengalami hal yang serupa. Yesus adalah Mesias, maka Markus menjelaskan dalam Injilnya bagaimana kuasa Yesus dalam penyembuhan orang sakit, bagaimana kuasa Yesus terhadap kuasa roh-roh jahat, bagaimana kuasa Yesus melakukan mukjizat dan sebagainya. Itu untuk menegaskan bahwa Yesus memang Mesias, tetapi jangan bayangkan Yesus adalah Mesias seperti jagoan superhero yang dengan kesaktiannya, daya kekuatannya akan menjungkir balikan pemerintah Roma. Dia bukan seperti superhero. Markus justru menceritakan Yesus adalah Mesias yang sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh menjadi hamba yang mau melayani keselamatan jiwa umat manusia dalam kesederhanaan, bahkan sampai mati di salib. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus diakui oleh prajurit Romawi. Sungguh Yesus adalah Mesias. Dan kemudian murid-murid Kristus lainnya itu diteguhkan oleh para malaikat pada saat kebangkitan di kubur. Malaikat meneguhkan para rasul, para murid Kristus bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus itu sungguh mulia. Dari situ kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias, tetapi bukan Mesias seperti yang dibayangkan oleh banyak orang yang akan mengangkat senjata, yang akan menjungkir balikan pemerintahan yang tidak adil. Tetapi dia adalah Mesias yang sungguh-sungguh mau memberikan hidupnya, mau menghadapi penderitaan dan juga mati di salib. Ada fakta lain yang perlu kita ketahui bahwa Markus digambarkan atau dilambangkan sebagai singa yang bersayap. Singa bersayap ini mengingatkan kita akan nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan akan datang utusan Allah yang akan berseru-seru untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia berseru-seru di padang gurun seperti auman singa. Dan Markus menempatkan nubuat ini dalam pribadi Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Dan Yohanes Pembaptis seperti memenuhi nubuat tentang singa yang berseru di padang gurun, memecah kesunyian setelah sekian abad mereka hening menantikan kedatangan Mesias. Lalu apa relevansinya pewartaan Markus bagi kita saat ini? Markus meneguhkan kita sekalian yang kadang sebagai murid Kristus berhadapan dengan lingkungan yang tidak bersahabat dengan kita. Betapa tidak mudahnya menjadi seorang Kristen sebagai minoritas di tempat yang sungguh-sungguh kadang terjadi diskriminasi terhadap diri kita. Markus meneguhkan kepada kita bahwa ketika zaman sungguh-sungguh membuat kita kacau, menarik kita untuk jauh dari Tuhan Yesus, Dia mengatakan, jangan takut bahwa di dalam penderitaan, di dalam tantangan tetap ada harapan. Kita diingatkan bahwa Yesus pernah mengalami hal serupa. Dia menghadapi penderitaan, menghadapi kematian, dan imannya tidak hilang. Kita juga diingatkan seperti murid-murid Yesus di Roma, bahwa mereka berhadapan dengan pemerintah yang tidak bersahabat. Mereka berhadapan dengan penganiayaan, persekusi. Tetapi justru itu dijadikan kesempatan oleh mereka untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Justru situasi yang menantang kita, mengundang kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus, bahwa kita tidak takut dengan penderitaan, bahwa kita juga mencintai salib, kita mau memanggul salib. Tidak ada murid Kristus yang sejati tanpa salib. Saudari-saudara, itulah relevansi mengapa Markus begitu penting untuk kita pada zaman ini.
Kita berterima kasih kepada Allah karena Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada Markus untuk menuliskan pewartaan ini. Dan sampai saat ini sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi kita, harta yang berharga bagi kita untuk tetap mencintai Yesus, untuk tetap menjadi murid Kristus di zaman ini. Saudari-saudara, itulah katekese singkat kita tentang Injil Markus. Semoga ini berguna untuk Anda sekalian. Semoga ini membantu Anda untuk memahami Injil Markus. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas kunjungannya ke channel kami untuk senantiasa mendukung karya-karya kongregasi kami. Saudari-saudara, sebarkanlah katekese ini ke sebanyak mungkin orang kalau memang itu berguna dan membantu banyak orang. Semakin kita mengerti, semakin kita terberkati.